Membiarkan diri sepenuhnya di jalan spiritual menakutkan, tetapi imbalannya menakjubkan bagi mereka yang sudah bisa melihat dengan mata basyirah. Jadi ada yang masih kelewat dalam perjalanan rohani kita? Mungkin ada yang masih kelewat. Setelah ini wajah itu kita tiba-tiba langsung inna sholati. Enggak. Harus ada satu fase yang kita lalui. Salah satu fasenya adalah yang dinyatakan. Nabi Ibrahim ujiannya menakutkan? Menakutkan. Tapi Nabi Ibrahim derajatnya menakjubkan? Aneh. Kita pengennya yang menakjubkan saja. Tetapi tidak mau melewati jalan yang menakutkan. Jadi pengennya kita hasilnya saja. Ya Allah. Pengennya masuk surga langsung. Pengen kayak Nabi Ibrahim. Tapi cengeng. Dikit-dikit curhat. Dikiranya belajar agama di masjid sini. Bukan. Kita belajar agama dalam kehidupan sehari-hari, setiap detik, setiap saat. Cuman di masjid ini diingatkan kalau yang sedang terjadi itulah agama. Segala peristiwa yang sedang kau hadapi itulah kenyataan hidup yang harus membuat jiwamu selalu dalam keadaan bersih dan suci. Di sini tempatnya. Ini juga bukan santapan rohani. Ini hanya sharing pengalaman. Santapan rohani ya sendiri-sendiri. Kan sudah tahu. Qad ja'akum basyair. Telah datang kepadamu basyair. Wa man absara falinafsi. Kalau kamu melihatnya, untung bagi dirimu. Wa man amiya fa'alaiha. Kalau kamu tidak melihatnya, rugi. Udah jelas. Kalau pengen untung, ya lihat. Itu saja. Luar biasa. Nah, kemudian ya, kalau kita mau turun lagi pada ayat 160. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang membawa kebaikan. Nah, ini hasanah nih. Beda, hasanah dengan amal soleh di Quran beda. Amal soleh itu di Indonesia sering disamarkan dengan hasanah. Amal soleh ya spesifik. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal saleh. Itu amal saleh. Segala kebaikan di luar itu yang disebut dengan amalun hasan. Man jaa'a bil hasanati, maka barang siapa yang membawa kebajikan, falahu asyru amsalihha. Oh, luar biasa. Baginya 10 kali lipat amalnya. Asyara. Asyara itu apa? Asyara itu 10. Oh, kalau saya bikin kebaikan saya dapat 10. Pakai matematika lagi. Justru kalau orang yang sudah melakukan hasanah, dan melakukan hasanah itu seperti Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu asyara. Asyara itu 10. 10 1 dan kosong. Justru kalau orang yang melakukan kebaikan yang benar, setelah dia melakukan kebaikan, kosong. Tidak merasa dia sudah berbuat baik. Begitu kosong, berlimpah karena dapat 1. Setiap kosong dapat 1. Setiap isi dapat kosong. Nah, salah lagi. Selama ini kalau saya bikin kebaikan 10, bikin lagi 20, terus aja riweuh, di kepalanya banyak matematika. Bu, lamun nyanak sapiring ka Miskatul Anwar, eta teh ku Allah mah datang teh 10 piring. Emangnya di sana mau makan piring? Manja abil hasanah, kalau kita melakukan kebajikan, lupakan. Tapi kalau orang lain melakukan kebajikan pada kita, ingat-ingat. Kalau kita melakukan kebajikan pada orang diingat-ingat, repot ketika orang lain tidak melakukan sebagaimana kita mau. Jadi barang siapa yang membuat kebajikan 10,
Bagi kita apa? Kosongkan. Maka kita akan dapat satu. Artinya apa? Keberlimpahan. Makin kita kosongkan ketika kita membuat kebajikan, makin banyak yang kita terima, bahkan melampaui yang kita pikirkan. Wa man jaa bisayyi'at fala yuzza illa mislaha. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, gak dihitung 10. Artinya apa? Iya. Kalau melakukan kebajikan, kosongkan, dapat yang satu. Kalau kita melakukan kejahatan, jangan dihitung pakai masa melakukan kejahatan dilupakan. Kalau kita mau kejahatan, ingat-ingat. Apalagi kejahatan ini telah menyakiti pihak lain. Kalau melakukan kebaikan, gak usah diingat-ingat. Jadi sebetulnya kesimpulannya, kalau melakukan kebaikan jangan diingat-ingat. Kalau melakukan kejahatan ingat-ingat. Itu maksudnya. Ya kalau secara syariat kita mau ngajinya lamun nyen kahadean 10 teh ibu. Jadi sahurup teh 10. Ngaji teh ngitung huruf. Alhamdulillah abdi tadi ngaos. Sabaraha juz ibu? 2 juz. Sabaraha huruf ibu? Kayak urang etang heula. Jadi selalu saja seperti itu. Padahal kalau kita melakukan kebajikan, asal 10, kosongkan. Tanpa kita mengingat-ingatnya, justru kita akan mendapatkan wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan jauh melampaui yang kita pikirkan. Sudah begitu belum? Itu ayat 160 tuh. Terus 159, terus 58. Nyambung nanti ke ayat 80. Jadi 79 dengan 162 nyambung lagi. Baru sempurna doa iftitahnya. Oke, jadi simpulkan dulu sampai sekarang. Kalau begitu doa iftitah kita selama ini setengah bolong. 83 ayat bolong, belum dialami. Setelah 162, 163 kita. Jadi lihat, tolong dilihat. Kadang-kadang kita itu suka menyepelekan yang kecil. Orang-orang yang sering menyepelekan yang kecil, biasanya dia tidak akan pernah menjadi orang besar. Peduli pada hal kecil, itu adalah gerbang awal untuk membuat kita menjadi besar. Mana yang kecil? Itu di ayat 162 ada kata kul. Ayo, jangan dilewat itu. Sadari. Kul itu perintah bukan? Apa artinya? Katakanlah. Betul nggak? Jadi ternyata kalau katakan bagaimana Jakarta itu? Hanya untuk orang yang baru pulang dari Jakarta. Betul? Betul. Coba ceritakan bagaimana indahnya Papua. Belum pernah ke Papua disuruh cerita Papua. Gila tuh yang nyuruhnya. Makanya surah terakhir Al-Quran dimulai dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu. Artinya kalau kita sudah masuk fase terakhir dari Quran, artinya kita itu sudah dianggap oleh Allah sudah mengalami. Dan kul itu hanya untuk mereka yang sudah mengalaminya. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu dari dulu sudah mengucapkan inna sholati, padahal belum disuruh kul. GR. Karena kita tidak pernah baca kulnya. Padahal di ayat ini ada kul. Enak aja langsung aja baca. Kata Allah, lu udah dikasih kul belum? Belum, mengalami juga belum. Ini kita jadi apinya ngomong itu asal ngomong, gak ada isinya. Yang bahas Quran juga banyak, tapi ngomong doang, gak pernah dialami, gak nyambung bahasanya. Karena menyambungkan Quran itu harus menggunakan bahasa spiritual. Ini perintahnya indah sekali. Kul
inna sholati. Nah, tapi kalau di Quran, di dalam sholat gak pakai kul, langsung inna sholati, itu langsung, karena sudah memiliki SIM untuk mengatakan kalimat itu. Tolong lihat, kul di sini hanya untuk orang yang wa ma kana minal musyrikin, untuk orang-orang yang sudah tidak menyekutukan Allah lagi, yang sudah tidak pernah ada rasa takut dan khawatir lagi, yang hidupnya sudah damai, ila daris salam. Ayo, untuk kalian semua, kata Allah, kalian berhak mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hidupku bukan untuk uangku, hidupku bukan untuk anak-anakku, hidupku bukan untuk keluargaku, hidupku bukan untuk perusahaanku, hidupku bukan untuk jabatanku, hidupku bukan untuk apapun, hanya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Makanya baca doa iftitah itu ada caranya, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gitu. Satukan lillahi rabbil alamin la syarikalah. Baru wa bidzalika umirtu, dan aku adalah orang yang selalu turut tumut pada apa yang kau perintahkan padaku. Wa ana awalul muslimin. Kalau di Quran wa ana awalul muslimin. Jadi itulah awalnya seseorang menjadi orang yang berserah diri. Tapi di dalam doa iftitah wa ana minal muslimin diganti dengan wa ana minal muslimin, dan kini ana sudah termasuk orang yang berserah diri. Nabi Ibrahim saja setelah mengalami ayat 80 sampai ayat 161 baru awal kita sudah melampaui Nabi Ibrahim. Gak pakai awal lagi. Kita bilangnya apa? Wa ana minal muslimin. Doa iftitah aja gak ngerti. Ketinggian kita ngaji selama ini. Nyari ilmu macam-macam. Buku di rumah kita setumpuk-tumpuk. Makanya kita ini kadang-kadang sering menempatkan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang penting. Jadi yang pentingnya nggak tahu. Lalu kita sibuk mencari hal-hal yang tidak penting. Ternyata orang penting adalah orang yang sering menempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Lihat, orang-orang yang tidak penting dalam hidup ini, kenapa? Dia tidak dipentingkan orang lain. Kenapa? Kenapa dia tidak dipentingkan? Karena dia tidak penting. Kenapa dia tidak penting? Karena dia sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak penting. Dan dia tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Akibatnya hidupnya menjadi tidak penting. Jadi kalau kita ingin jadi orang penting, marilah kita tempatkan hal-hal penting di atas hal-hal yang tidak penting. Lama-kelamaan kita akan dipentingkan untuk menjadi orang penting. Jadi Nabi Ibrahim saja di ayat ini setelah mengalami inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil la syarikalah, itu baru wa ana awalul mu'minin, awalul muslim. Nabi Ibrahim itu baru ngaku inilah awal saya berserah diri. Belum berserah diri, awal. Jadi doa iftitah kita jauh melampaui Nabi Ibrahim. Dan kita ganti awalnya dengan apa? Wa ana minal muslimin. Lalu yang berikutnya apa? Kul lagi di ayat 164. Lihat. Kul, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Aneh. Udah sholat, baca doa iftitah, sudah bukan awalul muslimin lagi, tetapi bilangnya ana minal
muslimin. Nabi Ibrahim yang awalul muslimin saja disuruh lagi untuk kul, tidak layak kamu mencari tempat-tempat bergantung selain Allah. Tidak layak kamu mencari teman selain Allah. Tidak layak lagi kamu merasa sendiri dalam hidup ini, karena kamu bersama dengan Allah. Oh, hidupnya masih galau juga. Padahal sholatnya banyak, tahajudnya juga banyak, tapi sholat-sholatnya itu tidak pernah membuahkan hasil apapun. Makanya orang-orang kafir, kata Allah, yang tertutup pandangan basyirahnya, kalau dia melakukan ibadah, ibadahnya itu seperti fata morgana.